Model kerja fleksibel adalah langkah ke depan untuk mengadaptasi perubahan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kemahiran kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Dewan juri yang terhormat, pemerhati debat, dan rekan-rekan tim debat yang kami banggakan. Kami dari tim Emerton Evolvers yang beranggotakan saya, Willy Putratama Miftahul Rahman, sebagai pembicara pertama, dan rekan saya, Safia Evelyn, sebagai pembicara kedua, serta Melin Sally sebagai pembicara ketiga. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai emosi, menjelajahi model kerja fleksibel di abad 21. Sebagai pembicara pertama, saya akan mendefinisikan dahulu kata kunci dari emosi ini. Di mana pertama, model kerja fleksibel mengacu pada adaptabilitas dalam dunia kerja modern yang mencakup fleksibilitas jadwal, lokasi kerja, dan tugas yang diberikan kepada para karyawan. Dalam konteks pendidikan, hal ini juga mengacu pada fleksibilitas dalam mengintegrasikan lintas jurusan kuliah dan bekerja. Latar belakang yang mendasari emosi ini yaitu pengangguran di Indonesia yang kian mengkhawatirkan, menciptakan potensi kemiskinan yang lebih besar di negara Indonesia. Hal ini adalah masalah yang mendesak karena berkaitan langsung dengan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan sosial. Dewan juri yang terhormat, limitasi ini akan berada pada stand di mana pemerintah dan perusahaan perlu bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang mendukung implementasi model kerja fleksibel di abad 21. Hal ini dapat melibatkan perubahan kebijakan, investasi dalam teknologi, dan pendidikan yang mempromosikan adaptasi terhadap fleksibilitas dalam dunia kerja. Sehingga tujuan yang ingin dicapai oleh tim kami adalah menciptakan suatu atmosfer model kerja fleksibel menjadi landasan utama dalam mengatasi kemiskinan yang disebabkan oleh pengangguran yang terus-menerus berkelanjutan. Kami percaya bahwa dengan model individu untuk mengejar peluang kerja sesuai dengan kemampuan dan minat mereka akan mengurangi pengangguran, sehingga dapat mengurangi kemiskinan di negara Indonesia. Saat ini Dewan Juri seperti contoh kasus seorang mahasiswa lulusan ilmu pertanian yang memiliki keterampilan kewirausahaan yang kuat, namun tidak diterima dalam posisi yang sesuai karena gelar mereka. Hal ini adalah contoh nyata bagaimana model kerja yang kaku dapat menghambat mobilitas sosial dan ekonomi, yang pada akhirnya mampu meningkatkan kemiskinan akibat pengangguran. Dewan juri yang terhormat, kami rasa penting untuk dicatat bahwa dengan adanya penerapan model kerja fleksibel ini, masyarakat akan memiliki kesempatan untuk belajar dan berkembang sesuai dengan perkembangan zaman yang terus-menerus berubah. Hal ini tidak hanya meningkatkan daya saing individu, tetapi juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan. Kami percaya bahwa pada akhirnya ketika Indonesia menerapkan model kerja fleksibel abad 21, akan terjadi transformasi positif dalam struktur sosial dan ekonomi. Masyarakat akan lebih mandiri, lebih berdaya saing, dan lebih siap menghadapi tantangan global yang semakin kompleks. Dewan juri yang terhormat, dari yang telah dipaparkan oleh pembicara satu, bahwa angka pengangguran di Indonesia telah mencapai tahap yang mengkhawatirkan. Hal ini sesuai dengan data laporan dari Badan Pusat Statistik, yakni jumlah pengangguran di Indonesia telah mencapai 7,86 juta orang pada Agustus tahun 2023. Selain angka pengangguran yang mengkhawatirkan, terdapat pula kasus mahasiswa lulusan tertentu yang memiliki keterampilan suatu skill yang kuat, namun tidak diterima dalam posisi sesuai karena label gelar mereka. Hal ini sesuai dengan yang dikatakan oleh Nadiem Makarim pada tahun 2021 bahwa 80% mahasiswa Indonesia tidak bekerja sesuai dengan jurusan kuliahnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kualifikasi yang dimiliki oleh lulusan dengan kebutuhan dan permintaan pekerjaan di pasar tenaga kerja. Selain itu, data menyatakan bahwa hanya sekitar 27% lulusan yang memiliki pekerjaan sesuai dengan bidang ilmunya. Hal ini menunjukkan tingginya tingkat ketidaksesuaian antara kualifikasi lulusan dengan permintaan pekerjaan di sektor tertentu. Terlepas dari data sebelumnya, menurut Richmond Soga dalam jurnalnya yang berjudul Mengungkap Sisi Lain dari Praktik Kerja Fleksibel, Tinjauan Literatur Sistematis mengungkapkan dampak praktik kerja fleksibel atau Flexible Working Practice yang disingkat FWP yang dapat melemahkan situasi kondisi di rumah karena FWP menjadi situs serbaguna untuk aktivitas rumah tangga, pekerjaan profesional, mendukung pembelajaran online anak-anak, dan rekreasi. Fungsi-fungsi yang tumpang tindih dalam ruang yang sama dapat menyebabkan tuntutan pada rumah untuk merespon kebutuhan-kebutuhan yang berbeda. Selain itu, bekerja dari rumah dapat menghambat visibilitas dan interaksi sosial, sehingga dapat mempengaruhi kepercayaan dalam tim kerja. Menurut Vera Febrianti dalam jurnalnya yang berjudul
pengaruh pengaturan kerja yang fleksibel, keseimbangan kehidupan kerja, dan keterikatan karyawan terhadap loyalitas kerja karyawan pada perusahaan properti di Kota Kendari. Konsep pengaturan kerja yang fleksibel kurang memberikan kontribusi yang kuat untuk meningkatkan atau mempengaruhi loyalitas kerja karyawan perusahaan properti. Adapun kendala lainnya seperti kesulitan dalam pengelolaan tugas jabatan, sarana dan prasarana kerja di rumah yang kurang memadai, kebisingan dan tugas rumah tangga, perasaan bosan di rumah, dan adanya gangguan fisik dan mental. Dewan juri yang terhormat, menepis dari data-data tersebut, kami menawarkan solusi untuk menghapuskan anggapan-anggapan negatif terkait kerja fleksibel di abad 21 untuk mencapai taraf kesejahteraan sosial, menekan angka pengangguran, dan mengurangi stres akibat beban kerja yang terlalu tinggi, yaitu dengan membentuk platform dalam jaringan yang berisi tentang pengajaran soft skill dan juga skill lain yang perlu diasah di abad 21. Platform tersebut merekrut orang-orang yang berkompeten di masing-masing skillnya, lalu menjadi seorang pengajar on-call dalam platform tersebut. Kemudian, platform tersebut juga membuat iklan yang akan membuat orang tertarik untuk mengikuti program pelatihan mereka dan membuka materi yang terdapat di dalamnya. Orang yang mengikuti program pelatihan ini nantinya akan membayar pengajarnya secara transfer. Sasaran dari platform ini bisa dari semua kalangan. Setelah platform ini terisi oleh fasilitas belajar mengajar jarak jauh yang mampu mencakup skala nasional bahkan internasional, lalu kami akan memodifikasi dan memperbarui kembali dengan adanya fitur belajar bersama yang bisa menambah relasi sesuai dengan bidang masing-masing yang diminati. Diharapkan dari platform belajar mengajar soft skill ini mampu menghasilkan SDM atau sumber daya manusia yang terampil dan cakap dalam bidang yang diminati. Pastinya solusi yang kami tawarkan ini telah sejalan dengan tujuan yang kami paparkan sebelumnya. Dewan juri yang terhormat, bekerja fleksibel akan membuat karyawan lebih produktif dalam bekerja. Sesuai dengan pernyataan kami bahwa dengan adanya penerapan model kerja fleksibel ini, masyarakat akan memiliki kesempatan untuk terus belajar dan berkembang sesuai dengan tuntutan pasar kerja yang terus berubah. Karena kerja fleksibel sendiri adalah kebijakan untuk mengatur karyawan bebas mengatur kapan mulai dan selesai bekerja dalam satu hari. Maka, hal tersebut sudah pasti tidak memberatkan karyawan dan akan membuat karyawan lebih produktif dalam bekerja. Dewan juri yang terhormat masih kembali bersama mosi kita kali ini, yaitu model kerja fleksibel adalah langkah untuk ke depan mengadaptasi perubahan, meningkatkan efisiensi, dan memperkuat kemahiran kerja. Dewan juri yang terhormat, keseimbangan kehidupan kerja dan keterikatan karyawan terhadap loyalitas kerja karyawan pada perusahaan properti di Kota Kendari. Konsep pengaturan kerja yang fleksibel kurang memberikan kontribusi yang kuat untuk meningkatkan atau mempengaruhi loyalitas kerja karyawan perusahaan properti. Di sini dijelaskan bahwa kerja yang fleksibel juga memiliki kekurangan, di antaranya yaitu kesulitan pengelolaan tugas jabatan, pekerjaan rumah tangga yang kurang memadai, perasaan bosan di rumah, dan sebagainya. Dari data di atas, kami menawarkan solusi untuk menghapus anggapan negatif kerja fleksibel pada abad 21 dengan berbagai tahap. Yang pertama adalah membentuk platform dalam jaringan yang berisi tentang soft skill dan juga skill lain yang perlu diasah di abad 21 dengan sasaran semua kalangan tanpa terkecuali. Yang kedua, menjadi seorang pengajar on-call dalam platform tersebut. Kemudian platform tersebut juga membuat iklan yang akan membuat orang tertarik untuk mengikuti program pelatihan mereka dan membuka materi yang terdapat di dalamnya. Yang ketiga, terdapat fitur belajar bersama yang dapat menambah relasi. Oleh karena itu, Dewan Juri yang terhormat memerhati debat dan rekan-rekan di debat yang kami banggakan. Kesimpulan dari tim kami adalah kami percaya bahwa kerja fleksibel dapat memberikan dampak yang positif bagi karyawan dan dapat memberikan dampak negatif bagi karyawan. Namun, dampak negatif tersebut dapat kita atasi sesuai dengan solusi yang kami sebutkan tadi. Dewan juri yang terhormat pemerhati debat dan rekan-rekan debat yang kami banggakan, seperti yang dikatakan Jack Ma, hidupmu akan berubah ketika kebiasaanmu berubah. Sekian dari tim kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.